Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Sakira dari kelas BKID NPM 2041040247. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Yang pertama, menurut saya, sebagai mahasiswi, plagiasi adalah tindakan yang tidak patut dicontoh. Karena hal itu sama saja dengan mengambil ide, pendapat, dan karya orang lain untuk dijadikan seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Di dunia pendidikan, pelaku plagiasi dapat dihukum berat seperti dikeluarkan dari sekolah maupun universitas. Plagiasi adalah tindakan kejahatan dalam bidang apapun. Untuk mencegah adanya plagiasi, sebaiknya kita melakukan interpretasi, sertakan sitasi, ataupun juga sudah mencatat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Yang kedua, tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam menyusun karangan ilmiah dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Adalah tahap awal yang perlu dilakukan dalam menulis karangan ilmiah. Tahap ini terdiri dari memilih topik, menentukan judul, dan membuat kerangka karangan. Topik yang dipilih sebaiknya topik yang menarik dan diketahui oleh penulis. Yang kedua, ada tahap menulis karangan ilmiah adalah pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu media dan lapangan. Data yang diperlukan dapat diperoleh dari media, antara lain buku, koran, majalah, internet, ataupun media yang lain. Selain itu, data juga dapat diperoleh langsung di dalam lapangan. Yang ketiga, ada pengorganisasian atau pengonsepan. Data yang telah kita peroleh dibagi berdasarkan jenis, sifat, atau bentuk. Pada tahap ini, dilakukan pengolahan dan penganalisisan data dengan menggunakan teknik yang diperlukan. Misalnya, data yang bersifat kuantitatif dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode statistik. Yang keempat, yaitu pemeriksaan ataupun penyuntingan konsep. Dalam tahap ini, dilakukan pemeriksaan terhadap konsep yang saling bertentangan maupun yang berulang-ulang. Dalam tahap ini, yang tidak diperlukan maka akan dibuang. Sedangkan penjelasan baru yang akan mendukung karangan akan ditambahkan untuk menunjang pembahasan. Yang terakhir adalah tahap penyajian. Dalam tahap penyajian ini haruslah diperhatikan dari segi bahasa dan bentuk penyajiannya. Kalimat yang digunakan dalam menulis karangan ilmiah harus sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan dalam bentuk penyajian perlu diperhatikan urutan unsur-unsur karangan dan ketentuan yang berlaku. Baik, yang ketiga, manfaatnya menurut pendapat Anda. Jadi, manfaatnya yaitu satu, melatih diri kita untuk menjadi lebih kreatif dan memiliki banyak ide untuk mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian. Yang kedua, menjadikan kita mengalami peningkatan keterampilan dalam mengelola dan menampilkan fakta secara jelas dan sistematis. Yang ketiga, mengalami perluasan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Yang keempat, jelaskan sifat bahasa yang unik sekaligus universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, semua bahasa mempunyai bunyi, vokal, dan konsonan. Setiap bahasa mempunyai satuan yang bermakna baik berupa leksikon, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Yang kelima, dari bahasa manakah bahasa Indonesia berasal? Yaitu asal bahasa Indonesia, keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada 1945 di Medan menyatakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Yang keenam, jelaskan fungsi bahasa sebagai bahasa pemersatu. Yaitu fungsi bahasa persatuan, bahasa sebagai pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketujuh, jelaskan makna dari peribahasa bahasa menunjukkan bangsa. Jawabnya,
Bahasa menunjukkan jati diri seseorang. Maksudnya, bahasa menampakkan pola pikir, kebiasaan, sifat khusus, atau kecerdasan seseorang. Inilah mengapa seseorang bisa membaca bagaimana level berpikir orang, hanya dari cara orang itu menggunakan bahasa. Nomor 8, menurut saya, menggunakan bahasa alay harus melihat siapa lawan bicaranya terlebih dahulu. Bila itu rektor ataupun pimpinan universitas, bahasa alay itu tidaklah patut untuk digunakan ketika sedang berbicara. Sebaiknya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa berkaitan dengan norma adat dan budaya. Adalah di mana kita harus berbahasa sesuai norma adat dan budaya. Misalkan saya berbahasa dengan orang tua ataupun orang yang di atas kita, haruslah menggunakan norma dan budaya bahasa yang benar. Yang ke-9, apa perbedaan bahasa lisan dan tulis? Bahasa lisan adalah bahasa yang dikatakan seseorang kepada orang lain, sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang ditulis oleh seseorang di atas kertas atau buku dan dibaca oleh orang lain. Penuturan bahasa lisan lebih sering memanfaatkan frasa-frasa yang tidak baku dan lebih santai. Sementara bahasa tulisan banyak memanfaatkan kata-kata yang bersifat formal, khususnya ketika bahasa tersebut ditujukan kepada lingkungan resmi. Nomor 10, yang A. Perkembangan teknologi komunikasi telah merevolusi rutinitas serta telah mengubah setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam berkomunikasi maupun dalam belajar dan dalam bersosialisasi. Adapun dampak positif dari teknologi komunikasi ini, yakni dapat menghemat waktu, menyederhanakan komunikasi, dan membuatnya lebih dinamis. Yang B, pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pendidikan yang amat mendasar dan strategis, karena masa usia dini merupakan masa emas dan menjadi fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.